sudah masa lalu yang berlalu. Soba abu, monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip Banten hancur. Stop sudah, jangan kau atur, kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Mata kuliah hukum acara pidana yang berkaitan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, sebelumnya kita akan bertemu dengan tamu spesial kita, yaitu Kapolsek Abung Semuli. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dan nama saya Ahmad Galariwanto. Saya Adiaksa Pamungkas. Nonton video kami sampai selesai ya. See you. Halo guys, kali ini kita akan membahas sedikit tentang mata kuliah hukum acara pidana yang dimana berkaitan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, sebelumnya kita wajib tahu dulu apa sih kitab undang-undang hukum acara pidana itu dalam mata kuliah hukum acara pidana. Akan dijelaskan oleh rekan saya Galuh. Baiklah teman-teman semua, tentang KUHP atau disebut dengan kitab undang-undang hukum acara pidana adalah isinya itu mengatur tentang penegakan hukum yang akan dijalankan, mulai dari tahap penyelidikan, tahap penahanan, tahap penangkapan, sampai ke tahap persidangan. Jadi teman-teman semua, KUHP ini adalah pedoman ataupun prosedur yang sesuai dengan aturan. Oke guys, untuk memahami KUHP secara langsung, mari kita tanyakan informasi lebih lanjutnya kepada Kapolsek Abung Semuli mengenai kejahatan atau kasus-kasus yang terjadi di sekitaran Abung Semuli ini. Oke, mari kita ke dalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berjumpa kembali pada podcast pada kali ini. Dan kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Kapolsek Abung Semuli, Bapak Ibtu Sahril MSA Sarjana Sosial. Di sini kami, izin Pak, kami mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, mana kami ini mendapatkan tugas dari salah satu mata kuliah hukum acara pidana tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, izin Pak, sebelumnya kami ingin mempertanyakan dahulu tentang kitab pidana yang baru-baru saja mungkin atau kemarin-kemarin yang terjadi dan diselesaikan oleh pihak Polsek Abung Semuli, Pak. Terima kasih kepada adik-adik sekalian dari mahasiswa Fakultas Hukum ya, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, atas silaturahminya ke sini ke kantor Polsek Abung Semuli. Yang pertama kami ucapkan selamat datang. Tentunya kami dengan senang hati kita bisa bersilaturahmi di sini supaya juga bisa tahu nih situasi dan kondisinya di kantor kita ini dengan segala fasilitasnya yang ada, yang alhamdulillah tidak mengurangi semangat kami untuk mengabdi ke masyarakat walaupun dengan segala keterbatasannya. Tapi kita tetap patut bersyukur, inilah yang bisa negara berikan kepada kita, sehingga kita pun harus tetap semangat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk karakteristik kerawanan daerah yang ada di wilayah hukum Polsek Abung Semuli ini, sebelumnya saya jelaskan sedikit. Polsek Abung Semuli ini wilayah hukumnya terdiri dari satu kecamatan, yaitu 7 desa. Ada 7 desa di sini di bawah kecamatan Abung Semuli. Mulai dari yang paling ujung sana, Desa Sukamaju, terus tadi yang ada kantor camat itu namanya Desa Semuli Jaya. Tempat kita saat ini di kantor Polsek ini juga tepatnya berada di Desa Semuli Raya. Terus masuk ke dalam sana, nanti kan ada pertigaan itu yang pertama kali kita temui adalah Desa Papan Asri. Selanjutnya agak ke kanan dikitnya itu kita nanti akan ketemu dengan Desa Sidorahayu. Kemudian yang paling terluar ada Desa Gunung Sari dan Gunung Kramat. Tadi lupa nyebutkan sedikit, setelah pas pertama kali tadi itu kan ada Desa Sukamaju ya. Jadi ada 7 ya, pas ya kalau nggak salah. Pak. Ada 7 desa. Nah, karakteristik kerawanan daerahnya di sini lebih cenderung ke
tindak pidana curat. Kemudian ada lagi juga di tempat kita ini KDRT, terus ada juga penganiayaan, ribut antar masyarakat warga, tapi bukan berarti ribut kelompok ya, artinya ribut per individu. Nah, jadi berujung penganiayaan, laporan penganiayaan ataupun juga dikeroyok dan lain sebagainya, ada juga beberapa kasus itu. Tapi alhamdulillah secara umum di wilayah kita ini termasuk aman, kondusif dan terkendali, sanggup kita kendalikan. Gitu. Nah, terus untuk penanganannya tadi lebih spesifik saya bahas, ini kejadiannya di Desa Papanasri. Di Desa Papanasri ini ada laporan polisi tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku ini modus operandinya, pelaku ini kan mencongkel warung, pintu itu warung milik salah seorang warga yang pelapornya itu atas nama Pak Wartoyo. Jadi dia mencongkel pintu warung itu, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam warung, dia mengambil gas LPG 3 kg sebanyak 5 buah, kemudian juga mengambil 1 buah handphone, kemudian mengambil beras juga, yang total kerugiannya itu hampir sekitar 3 jutaan lah kalau dikalkulasikan. Serangkaian penyelidikan anggota, melalui serangkaian penyelidikan kita alhamdulillah berhasil mengidentifikasi pelaku. Kemudian setelah serangkaian penyelidikan kita naik ke tahap penyidikan perkara. Alhamdulillah berkasnya sudah P21, kemudian sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Saya rasa itu kalau yang terbaru, yang terupdate. Adapun kasus yang lain, misalnya ada laporan KDRT, itu memang KDRT ini kan sifatnya deliknya aduan. Kemudian nanti mungkin pada saat masih situasi panas, kedua belah pihak ini mungkin masih dalam kondisi marah, kesel, emosional dan sebagainya, melapor ke kita. Tapi setelah dimediasi oleh keluarga, kemudian perangkat desa, ada juga Babinsa, Babin Kamtipmas, mereka ini sepakat berdamai juga. Ada yang model-model seperti itu, sehingga karena kan kita juga ada dasarnya rebut pekon, kemudian restoratif justice itu, sehingga mampu diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai lanjut kasusnya ke pengadilan dan sebagainya. Pun begitu juga dengan kadang-kadang keributan antar remaja. Jadi pernah di sekolah SMA Negeri 1 Agung Semuli ini kasusnya begitu, karena rebutan teman wanita ya, rebutan cewek dan lain sebagainya, sehingga berantem lah intinya gitu, berantem, tapi akhirnya ada yang laporan juga. Setelah mungkin dimediasi oleh pihak sekolah dan lain sebagainya, akhirnya kedua belah pihak ini juga sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya lebih cenderung seperti itu sih kasus-kasusnya. Jadi secara umum landai. Artinya kalau yang misalnya yang berat-berat, kasus terorisme dan lain sebagainya, ya alhamdulillah sampai sekarang ini di sini belum ada lah kasus yang semacam itu. Yang istilahnya kejahatan berkadar ancaman tinggi itu, KBAT itu. Ini di Agung Semuli ini masih cenderung landai. Kalaupun yang lain-lain ya hanya sifatnya yang pribadi, mungkin curhat sekali terjadi, kemudian juga ribut-ribut, berantem, baik urusan rumah tangga maupun sama kawannya. Saya rasa itu deh yang yang saya jelaskan untuk dinamika kasus yang dalam beberapa bulan yang terakhir ini. Ini mau bertanya tentang apa sih Pak dalam menjalankan kasus-kasus ini, tantangan yang dihadapi Bapak dengan polisi yang lain itu apa aja ya Pak? Yang pertama tentunya kita ini kan harapannya banyak ke masyarakat ya. Artinya
dalam kita menggali informasi itu tentunya kan kita ingin masyarakat itu proaktif membantu kita, karena terkadang kejahatan ini kan dia tidak ada yang melihat, tidak ada saksi yang mengetahui dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada alat bukti petunjuk semacam seperti rekaman CCTV. Nah, ini tentunya untuk mengungkap kasus-kasus semacam ini kan tentunya informasi atau peran serta dari masyarakat. Itu yang sebenarnya kita harapkan lebih gitu. Artinya partisipasi dari masyarakat untuk bisa membantu pihak kepolisian berupa memberikan informasi, kemudian memberikan petunjuk. Nah, itu yang sangat kami harapkan. Jadi tadi perjalanan kita ke Polsek Abang Sumuli